Hai FLC Family, happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama, bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Jovan, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun, dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC. Kurang keras ya. Shalom FLC. Luar biasa. Apa kabar saudara? Luar biasa. Tema di bulan hari ini adalah mengenai It's Me, It's You, and It's Us. Dan itu mengingatkan kembali bahwa kita tidak diciptakan untuk sendirian, tapi kita tercipta memang harus membutuhkan orang lain. Dan itu kita diingatkan mengenai komunitas, gereja, dan juga keluarga terutama. Dan sebelum memulai ibadah ini, saya mengajak saudara untuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan terhadap kami, kalau kami boleh ada kembali hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami hadir di gereja ini, baik yang sendiri pun, Tuhan selalu akan mengingatkan bahwa Engkau selalu dekat dengan siapapun yang membutuhkan. Saat ini jemaat yang menunggu untuk jawaban doa, kiranya Engkau berikan mereka kekuatan juga ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, dan jika yang merasa sendiri, percaya bahwa saat ini Tuhan itu selalu dekat, apapun musimmu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu mari sama-sama kita katakan amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan sama-sama kita naikkan pujian ini. There is revival right here and now. There is a fresh wind and I can hear the sound. Something truly wonderful is happening. There is a difference
You're not greater than my faith. Best believe me when I say I got a new day coming. I got a new day. I got a new day. Yeah. There is anointing to destroy the yoke. Tell every storm sin, you gotta let me go. Something really powerful is happening. There is a freedom that I never know. Out of the shadow into the overflow. Something really powerful is happening. Come on. Darkness bow down to the day. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. I got a new day coming. So tell this giant in my face, you're not greater than my faith. Best believe me when I say I got a new day coming. I got a new day. I got a new day. I got a new day. We prophesy. We believe in Jesus. I can see the cloud heavy with the rain, and it's look like revival is headed our way. I can see the cloud heavy with the rain. It looks like salvation is headed our way. I can hear a sound, the abundance of rain, and it sounds like freedom is headed our way. I can hear a sound, the abundance of rain. It sounds like provision is headed our way. Sing, I can see a cloud, it's heavy with rain, and it looks like healing is headed our way. I can see the cloud, heavy with rain, and it looks like joy is headed our way. It's headed our way. Set it our way. It's coming. It's headed our way. It's headed our way. It's coming. It's coming. Darkness bow down to the day. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. Hey, I got a new day coming. Come on. Tell this giant in my face, you're not greater than my faith. Best believe me when I say I got a new day coming. I got a new day. I got a new day. I got a new day. I can see the cloud heavy with rain, and it looks like healing is headed our way. I can see the cloud heavy with rain, and it looks like joy is headed our way. It's headed our way. Hallelujah! Something new is coming, and today is the day. Amen. There's a light that shines with hope and grace through the sky. Your mercy is there alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy it overwhelms our soul. because we know our God is in control. Overflow. Let your Favor pour out, Jesus. Come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has
Everything behind was not better. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today doesn't you did say What happened yesterday. today doesn't really happen. Leave behind. Yesterday, 'cause today doesn't really happen. Leave behind what happened yesterday. One more time. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today doesn't really happen. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today doesn't really happen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. 'Cause this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. The Lord has made. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Kita akan nyanyikan pujian baru ini yang mengingatkan kembali bahwa Tuhan selalu menjadi pembela kita. Amin. Telah ku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Telah ku buktikan betapa besar kuasa-Mu, Tuhan. Dan ku nyatakan, Tuhan
biasa dahsyat Tuhan. Kita boleh beri kemuliaan lagi untuk Tuhan. Luar biasa. Saudara dipersilakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari ambil momen ini untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di dalam setiap musim, apapun yang saat kita jalani. Baik musim itu senang, musim itu duka, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Nyatakan padamu ya Tuhan, mataku memandang,
possible. Everything is possible with Jesus. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you weren't sufficient for me? And why do I talk myself out of seeing miracles? You do miracles. You are more than able. Yes, Jesus. We believe in you. You are more than able. Yes, you are. You are more than able. Amen.
You are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? I've come a long way. I've seen how you work. There's so much goodness and grace, much more than I deserve. 'Cause I know who I am. I can stay where I am. Oh, we've come this far by faith, Jesus, and I just can't turn back. He's not done with me yet. He's not done with me yet. He's not done with you yet. Come on. You're not done with me yet. You're not done with me yet. You're not done with me Sebab Dia bukan hanya cukup, tetapi Dia lebih daripada bisa. Amin. Sebab Dia Tuhan dan satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain. Yes, Lord. Jangan bergeser dari doamu. Jangan bergeser dari kehidupan keyakinan imanmu. Tapi percayalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersukacitalah dalam percayamu. Sebab semua itu dinantikan Tuhan. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Yes. Dia setia dan Dia gak pernah gagal.
bergeser dari doamu. Tapi mari sore ini dalam beberapa detik ke depan sampaikan isi hatimu. Dan sampaikan dengan rasa syukur, dengan rasa bangga. Sebab kalau kita masih bisa ada sampai sore ini, Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Apapun narasi, apapun cerita hidupmu, jangan sekali-kali mengecilkan Tuhan. Sebab tetap Tuhan yang terbesar. Dia tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Mari yang bernafas bersyukur hanya kepada Dia. Mari semua Dia. Kami bernyanyi hanya kepada Tuhan. Sebab mujizat hanya datang daripada Tuhan. Kesembuhan kami, pemulihan kami, pertolongan kami, semuanya ada karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come on, church. Mari bersyukur. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak untuk waktu yang Kau percayakan, untuk kesempatan yang Kau berikan. Maka inilah segenap kehidupan kami sama-sama sore ini. Tidak ada yang lebih indah untuk kami terus ada. Bisa merasakan bahkan mengalami sesuatu yang bukan dunia berikan. Tapi apa yang hanya daripadamu yang datang Engkau berikan buat kami. Maka dengan iman dari tadi di menit pertama kami ada di sini, kami berkata dan berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan sediakan kami terima dengan bahagia. Dan biarlah menjadi benih, menjadi kekuatan di kehidupan dalam jiwa kami. Sehingga kami tetap dapat melanjutkan perjalanan iman kami di Juni dengan kuat, dengan benar, dan dengan setia hanya kepadamu. Berfirmanlah, sampaikan apa yang Engkau mau untuk kami terima. Dan menjadi doa kami bukan hanya mendengar, tapi kami dan keluarga kami mau setia menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Sama-sama yuk sore ini yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sore semua. Shalom. Senang menyambut kembali. Warm welcome, salam hangat. Selamat datang di FLC. Di ibadah terakhir hari ini, kalau mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman yang hari ini adalah ibadah pertama. Inilah FLC, selamat datang. Doa kami Anda bukan hanya punya pengalaman rasa sesuatu tentang kehidupan bergereja lokal saja, tetapi doa kami semua lewat pelayanan yang tersedia yang Anda bisa nikmati dari menit pertama Anda datang ke sini. Doa kami selalu Anda mengalami hal yang sangat spiritual, hal-hal yang rohani yang hanya sanggup Tuhan sendiri berikan buat kita semua.
Dan sangat senang untuk bisa menyambut Anda beribadah, tetapi kami juga terus berdoa hari demi hari, perjalanan seminggu ke depan, bahkan kelanjutan hidup iman di minggu ketiga bulan ini. Kita tadi dalam doa tetap kuat dalam Tuhan, tidak bergeser dari doa-doa yang kita panjatkan, dan tetap percaya selagi masih kita bahkan bisa datang sore ini, Tuhan belum selesai. Sekalipun kita sadar segala sesuatu gak lebih mudah, banyak kesulitan, ada begitu banyak tekanan. Kalau Anda mendengar minggu pertama saya bicara tentang the real us. Seringkali waktu kita menyadari diri kita, ngecek kedalaman diri kita sendiri juga bukan hal yang mudah untuk menerima. Karena waktu kita menjalani agenda, kalender, kehidupan, aktivitas kita, terlalu banyak hal yang random. Randomness tuh, hal-hal yang sangat acak tuh bisa terjadi di kehidupan kita, di sekitar kita. Walaupun kita sendiri suka dan sangat percaya dengan yang namanya planning, dengan yang namanya keteraturan, steps. Tapi seringkali realitanya banyak hal kita harus even buat keputusan sesegera mungkin terhadap hal-hal yang sangat acak. Dan ternyata kita juga dapetin waktu kita coba buat keputusan yang menurut kita terbaik, ternyata hasilnya gak terbaik juga. Itulah kenapa Tuhan mau kita sama-sama belajar, bahkan kita dibantu dari minggu kemarin juga. Anda bisa cek lagi YouTube-nya apa yang Pastor Debbie, Pastor Andi sampaikan. Bicara tentang tema bulan ini yang fokusnya adalah tentang kebersamaan kita. Komunitas. Anda, saya, kita. You, me, and us. Dan kalau boleh jujur, seperti aku bilang, kita senang untuk bisa ngumpul, senang bisa untuk sama-sama. Tapi ternyata bukan hal yang mudah untuk bisa melakukan itu semua secara alami. Seperti yang kita percaya di gereja ini bahwa kita senang bergereja, tapi gereja yang sesungguhnya dimulai dari rumah. Hal yang sama dengan berkomunitas kan. Kita akan susah untuk bisa berdekatan, terbuka, saling percaya, saling bisa melihat apa adanya dan coba memberi masukan, nasihat, doain, dengerin. Kalau kita juga gak biasa melakukan itu di dalam dulu. Di keluarga kita dan orang-orang yang Tuhan titipkan terdekat dengan kita. Tapi again, iblis gak pernah suka kalau ada kesatuan. Iblis gak pernah suka kalau saudara dan saya bisa ada kesamaan. Karena kesamaan, kesatuan, kita ngumpul kayak gini tiap minggu. Inilah sebenarnya cerminan dari gereja mula-mula. Karena hal yang terindah, waktu kita ngumpul kayak gini berdekatan, terlebih kalau Anda bisa mungkin beyond Sundays di luar minggu seperti kelompok kecil, komsel, small group kita, passion. Iblis gak pernah suka. Karena di mana kita bisa ngumpul kayak gini, hal yang terindah adalah bukan karena kita hanya bisa melihat bahwa saya ada masalah, tapi ternyata bukan saya doang yang ada masalah. Ada orang lain. Tetapi kekuatan dari kita ngumpul begini sebenarnya nilainya adalah deep discipleship, pemuritan. Dan iblis gak pernah suka kalau kita punya kehidupan yang mau belajar. Karena mau belajar itu identik sama dengan kerendahan hati. Dan iblis gak pernah suka dengan kehidupan orang Kristen. Dia gak masalah dengan Kristen, tapi Kristen yang rendah hati, dia keganggu. Karena kerendahan hati menyadarkan kita bahwa apapun yang kita rindukan di dunia ini, tetap Tuhan yang terbesar. Apapun goal impian kita dalam perjalanan 2026, kalaupun sampai bulan Juni, kita tetap harus sadar bahwa no. Yang terutama bukan keinginanku, tetapi bagaimana keinginan Tuhan lewat hidupku. Dan itu bicara kesetiaan. Itulah kenapa di minggu ini saya mau berbagi di minggu ketiga, membantu kiranya firman ini sore ini membantu kita untuk bisa memahami bahwa yes, untuk bisa bersama-sama, dan kalaupun sama-samanya akrabnya dekatnya harus dari rumah, maka saya berdoa firman Tuhan sore ini membantu kita bisa masing-masing mengambil bagian untuk tetap percaya apapun yang terjadi, kesulitan, tekanan, kesusahan, tetesan air mata kita.
Gak mengurangi kita untuk percaya bahwa selagi masih ada waktu, Tuhan mau pakai hidup kita jadi berkat. Itulah kenapa saya mau ajak saudara melihat firman Tuhan di Yakobus pasal pertama ayat 2-8. Saya akan baca yang genap. Nanti ganjil Anda tolong baca dengan suara yang keras bergantian ayat 8 bersama-sama. Saudara-saudaraku katanya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Silakan yang ketiga sama-sama. Jadi perikop yang kita baca ini itu bicara tentang iman dan hikmat. Dua hal ini gak bisa dipisahkan kaitannya dengan kemauan kita untuk mau percaya bahwa hidup berbarengan, ngumpul sama-sama sebagai satu tubuh Kristus ini hal yang baik. Alaminya kita akan susah, tapi dengan iman dan hikmat, apapun kondisi kita, kita tetap percaya bahwa kita adalah tubuh Kristus. Ayat yang keempat dikatakan begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima silakan. Ini ayat yang kelima luar biasa karena dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Karena ia memberikannya kepada semua orang dengan apa? Murah hati. Jadi saya bisa pastikan sore ini, kenapa tadi saya katakan jangan bergeser dari doamu, karena seringkali yang membuat kita menjadi tidak bergairah, tidak bersemangat, bahkan narasi cerita hidup kita tentang ikut Tuhan jadi berubah seperti lagu tadi kan. Sebenarnya lagu tadi itu luar biasa. Itu cerminan kita tiap hari. Karena kita tahu kita Kristen, kita tahu kita beribadah, kita tahu kita gak sendirian. Tapi selalu ada momen tiap hari di saat tekanan kita tahu bahwa segala sesuatu gak jadi lebih mudah. Penuh kesulitan, penuh cobaan, penuh tantangan. Narasi kita bisa berubah akhirnya. Kita gak bisa lagi mengekspresikan bahwa kita punya Tuhan yang gak berubah. Tapi kita akhirnya menciptakan narasi sendiri seperti tadi loh. Pujian tadi. Siapa yang suruh lempar iman di saat sesuatu yang mustahil itu datang? Kita yang malah bertanya, Tuhan mana nih? Tuhan kalau bisa sekarang dong, jangan nanti. Karena kayaknya kalau nanti semua bakal terlambat. Kita yang mulai menciptakan pertanyaan untuk meragukan bahwa kayaknya Tuhan gak cukup deh. Padahal dia tadi di pujian katakan, kalau Anda percaya seberapa hebat bagi orang yang beriman kumpul sama-sama satu ruangan, berdoa kepada dia, luar biasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan itu bukan hal yang alami buat kita. Tetapi Alkitab bilang, makanya berdoa. Dan doanya yang utama sebenarnya bukan apa yang kita mau, tapi doa minta hikmat. Karena kalau orang doa minta hikmat, Tuhan pasti langsung kasih. Karena sering kali bukannya kita gak percaya, tapi di waktu kita dalam situasi di mana segala sesuatu gak sesuai seperti yang kita mau, kita mulai meragukan, menyalahkan, dan bisa ninggalin Tuhan. Sebenarnya disitulah kita perlu hikmat Tuhan. Dan saya berdoa, ibadah sore ini menjadi bagian sikap hidup di mana kita tahu bahwa aku ke gereja bukan hanya untuk kepuasan rohaniku. Tapi emang aku ke gereja, aku berharap lewat pujian, lewat firman Tuhan, aku mendapat hikmat dan petunjuk daripada Tuhan. Makanya dikatakan ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 dan 8 kita baca sama-sama aja, 2, 3. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena menjadi tantangan seringkali kita jalani kehidupan. You, me, and us. Karena seringkali kita gak bisa sehati. Kita menjadi dua hatinya.
kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa konsisten. Karena seringkali kita sendiri jalani hari demi hari dengan situasi, keadaan, agenda, dan banyak aktivitas kita. Kita sendiri terjebak in between. Terjebak di antara. Makanya judul khotbah sore hari ini judulnya adalah in between. Bisa katakan sama-sama 2, 3. In between, ada di antara. Seberapa sering tiap hari kehidupan kita terjebak in between. In between job, karir, family, kondisi keuangan. Seberapa sering kadang-kadang kita susah ngumpul, susah datang, susah berdekatan because kita selalu aja ada alasan. Because aku ada di antara, in between. In between traffic, in between appointments. Seberapa sering kadang-kadang realita hidup kita emang kita always in between dreams and reality. In between mengamini, meyakini, tapi juga kapan nih menghidupinya. Kadang-kadang kita juga realitanya adalah in between kita berdoa, kita tahu kita harus nunggu. Tapi gak tahu kapan datang, tapi di saat yang bersamaan pas lagi gemes, kita in between harus sabar juga. Karena kalau kita gak bisa mengelola in between dengan baik, semua keputusan itu bisa terjadi. Dan akhirnya seperti lagu tadi, sebenarnya lagu tadi mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, jangan kecilkan dan ragukan Tuhan. Sebab selagi waktu masih ada, hidupmu belum selesai. Kamu harus tetap percaya Tuhan. Itu kalau Anda dengerin lagu tadi, 2 lagu sebelum firman itu. Arahnya semua ke sana. Supaya kita bisa menang in between life-nya kita. Apa yang masih kita harapkan dan apa yang akan kita nanti lihat saat akan datang. Itulah kenapa firman ini saudara Yakobus sendiri yang ceritain about faith and wisdom. Karena di tengah-tengah dunia yang gak makin lebih baik, realita hidup kita sehari-hari, kita makin perlu yang namanya iman dan hikmat. Supaya apa? Supaya kita gak gagal in our in between life-nya kita. Makanya aku coba kasih gambaran di depan ini. Sebagaimana Alkitab tadi katakan di Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi ternyata bicara iman dan hikmat. Dimulai dengan kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Kata pencobaan itu adalah trials. Pencobaan itu trials. Tapi yang menarik tahu nggak? Kata trials itu punya akar suku kata yang sama in the Greek words-nya. Sama dengan temptations. Jadi kalau trials, cobaan, temptation, godaan. Kristennya kita harusnya di sini aja. Jangan ke sini nyusruk. Tapi namanya iman Kristen, every day kita akan ada. Kalau bicara iman dan wisdom, kenapa perlu itu? Karena tiap hari kita ada trials and temptations. Bakal ada cobaan, tapi bakal ada apa? Godaan. Tapi Alkitab bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu. Jadi, you never miss. You will have it daily. Bahwa ujian terhadap imanmu itu ujian terhadap imanmu. So kita tahu ada trials. Ternyata trials juga punya suku kata yang sama dengan temptation. Dan ternyata hidup kita tuh bakal selalu always in between. And kalau kita ada trials and temptation, between life kita adalah tadi dibilang tuh. Berbahagia aja kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena ujian. Because life is a test. And test is always in between daily life kita.
So when Asher, Liam naik ke grade 3. Asher kemarin naik ke grade 2 nanti. Asher bilang, "Pa, you know what? I better stay in grade 1. No Asher, kita udah pay sekolah. Jangan ngulang, mahal. Jadi kalau udah bayar naik kelas. No Pa, you know what? Grade 1 is better because it's more easier." Yeah, of course. Asher boleh ngomong gitu. Karena dia SPH. Seperti anak-anak kita punya sekolah masing-masing. Ada limitnya. Tapi tes kehidupan forever. And this in between trials and temptation, you have to choose. You believe in trials or you will allow stay and going down into temptations. But tesnya kita nih, daily life-nya kita always in between nih kayak gini. Dan hal ini yang harus kita bisa pahami mulai dari rumah dulu, dari sofa, dari kamar tidur kita, dari meja makan. With our own family. Supaya kita tahu bahwa oh yes, ternyata kita harus bisa menang atas setiap tes yang datang. Karena ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. So pertanyaannya, Josh, waktu aku dites, waktu aku tahu ada proses di hidupku, aku ada ujian sekarang. Gimana caranya saya tahu bahwa ujian, kesusahan, tetesan, gemes-gemes, marah-marahnya saya itu karena cobaan atau karena godaan? Simple. Number 1, the source. Number 2 is the intent. Maksudnya. Kalau source-nya dari Tuhan, kalau Anda mulai sesuatu melangkah karena Roh Kudus, karena firman Tuhan, karena Alkitab, karena sesuatu yang benar kau yakini dan kau mulai melangkah, ambil keputusan, kamu berani ambil risiko, yes, tetap bakal ada cobaan. But it's better because kamu going up, elevate. Kabar baiknya Tuhan setia. You know the bad news? Bad newsnya adalah ikut Tuhan sungguh-sungguh susah banget. Karena kamu akan tetap di sini. Kamu akan terus dicobai dan cobaan adalah bagian dari ujian. Tapi intent maksud Tuhan kalau membawa kamu, lead kamu ke pencobaan. Untuk memurnikan supaya kita benar-benar mengerti bahwa apapun yang terjadi, Dia setia. Kalau sampai kamu udah buat yang baik, ternyata hidup kamu gak lebih mudah, gak lebih gampang, tapi kamu mau tetap setia dan percaya Tuhan, don't skip, jangan ganti lane. Stay through it. Supaya kamu tahu bahwa yes, it's not about my family, masa lalu yang gak bagus dan lain. No. Tapi waktu saya lahir baru saya tahu. Dan saya percaya firman Alkitab berkata, semenjak engkau dalam kandungan, Dia sudah menenun aku. Maka hidup masa depanku bukan tentang apa yang dunia sanggup sediakan supaya aku bisa naik. No, aku punya masa depan, aku tahu walaupun belum ada karena aku percaya. Bawaan aku adalah karena aku ada karena Kristus telah memilih aku lebih dulu. Dan kalau Kristus bersama aku, siapa lawanku? Segala perkara dapat ditanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kalau engkau mulai dengan Tuhan, maka engkau akan mengerti maksud Tuhan selalu baik. Tapi kalau kita source-nya setan, langsung turun. Gak perlu susah-susah. Dan pasti maksud iblis gak usah diperpanjang. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia menghancurkan identitasmu, dia menghancurkan jati dirimu. Dia menghancurkan dan coba mendisconnect Anda, kita, dari kebenaran yang sudah tersedia. Yaitu Injil firman Tuhan yang hidup. Tapi yes, jadi Kristen sejati. Kabar baik ya Tuhan setia, kabar buruknya makin sungguh-sungguh, makin ada di sini. But you're going up, you're elevate. Don't change the lane. Stay and believe. Yes, it's a test, tapi bersama Tuhan Anda akan tetap dibawa keluar lebih daripada pemenang. So, itulah kenapa kita katakan, biarlah ketekunan
Ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Karena pada akhirnya kalau kita dites harus ada pasti ujungnya. Hasilnya is the outcome. And the outcome is tadi katakan supaya you become mature. Makanya bicara kita deket, ngobrol, gereja bareng, komsel bareng, itu gak gampang. Why? Because kita semua berbeda. Kita punya teriakan batin yang berbeda-beda. Tapi we have same faith. Dan mestinya buah iman kita itu di-celebrate kalau kita tahu ini. Dan ini bukan soal kedewasaan, it's become more complete. Tapi yes, siapa juga yang sempurna kagak bakal ada. Tapi indahnya dalam Tuhan, kita gak perlu minder, takut. Dan khawatir terus. Karena apa? Kerinduan Tuhan kita become whole, utuh. Become utuh. I pray kita sampai ke sini karena lewat yang ini. You not change the lane. I have the outcome because I through the trials yang Tuhan izinin. Because kalau di sini kita nggak bakal ke sini. Karena jelas dia gak punya tujuan kekekalan. Dia mengambil semua. Dia membatalkan, dia mendisconnect semuanya. So, yes, not easy. Makanya kita bilang, you need wisdom. You need wisdom in your test, your life test. Supaya bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana yang jalannya Tuhan, mana yang bukan. Mana yang waktunya Tuhan, mana yang bukan. You need wisdom. Pray not for the outcome, but pray for the wisdom. Because kamu mesti endure here, not here. This, no need endure. This, lu perlu kabur cepat, speed. Do you get what I mean? Kalau lu ditesnya di sini karena ini, you need to endure. Doa puasa sama-sama. But here, lu gak usah bertahan. Begitu ada godaan, jangan di-entertain. Kabur, tinggalin. Karena iblis gak bakal kasih Anda kursi di tempat Anda duduk sekarang. Kursi dibungkus hitam ini. Dibungkus hitam supaya rapi aja. Sebenarnya keras. Kenapa keras? Supaya kagak pada tidur. Tapi setan mah kasih Anda sofa. Pakai ada kursi pijitnya. Supaya kagak bakal kemana-mana lagi. Tapi membinasakan. Gak ada masa depan. No hope. No peace. Here, you need to pray. Tapi Pastor Jos, saya masih gak bagus nih, hidup saya masih kiri. Justru itu. Yang lagi gak bagus, doa paling gampang terus pasti dijawab. Wisdom. Karena Tuhan tidak melihat apa yang di luar, Tuhan lihat hati. Karena orang yang minta hikmat, pasti hatinya mau belajar. Dan kalau orang yang mau belajar ya dari Tuhan. Saya ulang nih. Orang yang mau belajar dari Tuhan, artinya gini, orang yang selalu mau mencari Tuhan, kerajaannya, kingdomnya, dan the righteousness-nya dengan segenap hati sungguh-sungguh. Jangan kaget, orang boleh ngeremehin Anda, tapi kalau Tuhan di pihak Anda dan Anda percaya hidup Anda dalam rencana Tuhan, waktu Tuhan gak mungkin meleset. Kita gak bakal kagetan dengan dunia, karena our future bukan karena dunia makin maju. Our future is our default in God. Bawaan kita karena Tuhan itu yang ciptakan semuanya. Kitanya boleh berkurang-kurang selama Tuhan yang bertambah-tambah. Wah. Anda bukan cuma dikasih kekekalan. Anda dikasih ekstra waktu. Makanya hidup sampai hari ini. Bukan supaya lebih better. Kalau better, gak usah ke gereja. Banyak hal yang membuat kita lebih better di luar. Lebih energik. Tapi kenapa kita bisa ke sini? Karena Tuhan gak pernah bermaksud membuat hidup Anda lebih better. Tuhan bermaksud membuat Anda lebih utuh. Karena kalau orang yang utuh, badai boleh datang. Kalau dia utuh tetap dalam Tuhan, dia akan keluar dari atas badai. Dan waktu dia keluar, dia jadi berkat bagi orang lain. Tapi Alkitab bilang semua itu gimana Pastor? Gimana bisa terjadi? How? Jelasin ke saya. Karena ini gak gampang. Emang gak gampang. Makanya dia bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Start with joy. Makanya saya belum tulis tadi joy ini. Karena kita selalu pikir joy is the outcome. Kalau miracle-nya datang, doaku kerja, baru aku happy nih, senang banget deh.
But in real life, as a Christian, the joy itu bukan di doa hasil akhir. No, the joy harus startnya di sini, even sebelum tes. Because joy is not an outcome. Joy is a posture. Joy itu adalah sikap. Sukacita itu adalah sikap. Here. Karena sukacita itu adalah perlindungan kita. Makanya waktu Nehemia dimaki-maki, dia ngebangun, dia bilang, ngapain ngebangun tuh tembok? Anjing loncat juga rubuh lagi bro. Udah gak usah overacting. Jangan jadi pahlawan. Tapi Nehemia 8 ayat 10 berkata, lalu berkata Lia kepada mereka, pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagai kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu, kata Nehemia, jangan kamu bersusah hati, jangan dengerin cemoohan orang. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. So sukacita, joy is not the outcome. Joy itu posture dari awalnya, kita mestinya joy itu di depan. So aku berdoa lewat kebersamaan kita, lewat gathering kita hari Minggu ini, kita bernyanyi sama-sama, dibantu, dilayani sama-sama. Dengar firman, kita sama-sama belajar lagi. Supaya kita lanjutkan minggu ketiga Juni ini. Joy-nya dari Tuhan tetap ada di kita semua. Doain supaya iman dan hikmat itu membuat joy itu emang menjadi bagian integralnya kita. Makanya dikatakan di Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Di Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Saya baca yang ganjil, Anda yang genap, yang ketiga sama-sama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2-nya silakan. Yes. Berpegang pada perintahnya. Ayat 3-nya sama-sama. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, tapi memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Kalau kita baca ini, kita perhatikan bahwa wow, Tuhan sanggup memberi mana. Bahkan maknanya itu rotinya yang baik itu kamu gak kenal. Bahkan orang-orang yang dekat kamu juga gak ngerti itu mana yang membuat kamu bisa kenyang, makan, menjadi needs yang menjadi kebutuhan pokok itu. Mereka juga gak tahu datangnya dari mana. Karena firman ini menyadarkan bahwa sebenarnya keselamatan kita itu ada hanya karena Tuhan. Dan itulah iman percaya kita. Kita tinggal dalam dunia, tapi waktu kita lahir baru kita tidak berasal dari dunia. Kita telah mengalami kelahiran baru, itu sebabnya kenapa perlu iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbahagialah yang percaya sekalipun tidak melihat. Makanya jangan kaget. In between life ini akan kita terus bawa kondisi ini selamanya. Makanya selama bernafas pasti ada tes kehidupan. Pasti. Tapi doaku lewat unity, lewat kebersamaan, lewat kumpulan as a church, as a one family, as satu tubuh Kristus, there is always joy. Karena you know what? In between life ini bukan hanya kita, tapi Yesus sendiri pun ngalamin. Itulah kenapa Injil Matius 4 ayat 1 sampai 4. Even Yesus pun dibuat momen di mana dia ada in between-nya juga. Karena Alkitab berkata di Matius 4, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai siapa? Iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa? Laparlah Yesus. Ini dahsyat banget karena ternyata Yesus bisa lapar. Karena kalau Yesus lapar artinya Yesus juga
dia bukan lapar sih, dia kelaparan. Karena udah puasa berapa lama? 40 hari. Beda loh lapar sama kelaparan ya. Ini Yesus udah kelaparan banget. Beda, karena kalau lapar kita juga punya banyak teman sebenarnya yang selalu kondisinya lapar terus. Jadi diajak makan apa aja, jadi oke siap, go, let's go, gas. Gitu kan. Itu cuma masalah nggak bisa ngebedain aja antara makan berat sama snack. Sama kayak Asher. Asher tadi pagi lucu sih. Asher tiba-tiba pas saya datang, Asher pakai jaket, wind jacket, tiba-tiba kancingnya sampai atas. Aku bilang, Sar, kayaknya kalau lebih culture dibuka jaketnya. Kalau wind jacket jangan sampai atas, kecuali kamu naik motor. Pah, aku kedinginan, I'm cold. Dia mukanya kayak kedinginan gitu. Sir, kenapa kedinginan? Ada mamanya. Terus dia bilang, I'm hungry. So aku bilang, Sir, hungry? Tadi Bapak lihat kamu minum susu sama makan roti. Iya, but I'm still hungry. I need noodles. Mamanya beliin. Habis juga. Beda. Asher bukan kelaparan. Asher emang belum bisa bedain aja. Makanan berat sama snack. Dia happy aja makan. Tapi kabar baik Yesus. Yesus lapar. Kelaparan. Karena puasa 40 hari. Tapi lihat deh kalimat selanjutnya. Yesus pun ada momen di mana in between life. Dia having a conversation and wisdom. Karena waktu dia kelaparan, iblis datang si pencoba itu. Dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, try it. Ubah batu ini jadi roti. Tapi Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perhatikan kondisi Yesus. He's in between juga. Bahwa ternyata you know what my needs, I'm hunger. Aku lapar. Tapi Yesus gak pernah bilang di conversation ini, he started bahwa yang bisa memenuhi rasa kenyangku adalah roti, enggak. Tapi setan duluan yang bilang, ayo dong kalau emang lapar, ubah ini batu jadi roti. Masa gak bisa? Tapi Yesus bilang, enggak. Bukannya Yesus mau menspiritual semuanya, enggak. Tapi dia bilang begini, yang terutama bukan apa yang aku bisa langsung makan untuk dagingku, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena it doesn't matter ada roti atau bakmi GM tadi siang saya makan. Kalau itu gak diberkati sama Tuhan Yesus, jadi gak bagus juga buat badan. So, Yesus ngerti needs. Tapi setan coba mendisconnect bahwa kalau kamu lapar, prove it by yourself. Do it, ubah batu jadi roti. So, iblis coba mendisconnect supaya Yesus bisa memberi supply dari dirinya sendiri. Itu yang bahayanya kita, karena kita juga seringkali in between antara lagi butuh sama nunggu supply-nya. Tapi Yesus bilang, no, if you are in this position, needs and supply, your in between life should be the voice. Suara Tuhan, firman Tuhan, ibadah, your family. That's the voice. Kalau enggak, kita bisa terjebak. Jangan-jangan pas kita lapar, kita coba makan roti sendiri. Tapi ternyata rotinya masih jadi batu. Karena belum Tuhan berkati. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu lapar, saya kasih kamu mana. Bahkan mananya kamu gak tahu datang dari mana. Bahkan orang-orang yang dekat kamu gak tahu dari mana. Supaya mereka tahu persediaan itu, akulah Jehovah Jireh. Persediaan itu datangnya hanya dari aku yang adalah Tuhan yang hidup dan maha kuasa. Sederhananya adalah, even Yesus pun, dia bisa menjadi subjek untuk berhala. Untuk membuktikan, lempar badanmu, tubuhmu. Masa kalau engkau yang punya semuanya, gak ada yang bisa gendong kamu. No, dia bilang jangan mencobai. Karena it's not about needs and supply. In between life this situation, yang kita perlu voice. Suara Tuhan yang menuntun iman kita tetap gak kemana-mana. Dan bisa membedakan dari wisdom itu. Mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang dari dia, mana yang bukan. So saya berdoa firman Tuhan sore ini membantu kita untuk mendengar firman. Dan membantu kita untuk mengerti bahwa saat aku menjadi pelaku firman, aku pasti akan ada punya tes. Tapi
Kalau tes pun itu aku datang. Aku dites bukan karena godaan. Gak apa-apa karena Tuhan nuntun aku ke cobaan. Tapi aku mau diem, aku mau stay. Aku lebih baik banyak berdoa supaya aku makin mengerti kenapa aku ada di sini. Karena aku tahu kalau ininya aku tesnya dari sini karena Tuhan yang sumber hidupku. Ujung-ujungnya aku akan makin dewasa, makin komplit, makin utuh. Dan akhirnya joy-nya itu bisa berkelanjutan. Akhirnya Juli belum kelihatan, akhir Juni belum kelihatan. Maka aku bisa bilang, berbahagialah aku di dalam Tuhan. Apapun yang akan datang sampai akhir Juni, aku tetap berbahagia. Karena semuanya Tuhan ada di depan aku. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih banyak untuk hadirat-Mu, untuk setiap benih perkataan, untuk setiap hal yang Kau titipkan. Roh Kudus, tolong bantu terjemahkan. Beri kami kekuatan untuk memahami terus bahwa gak mudah. Tapi kami gak takut untuk percaya dan menerima bahwa yes, selalu akan ada tes. Tapi ini pilihan yang aku mau bilang, Tuhan Yesus yang baik, tolong bela, kuatkan, arahkan. Supaya semua tes sumbernya karena aku mau setia, hormat, dan takut kepadamu. Bahwa jalan-Mu lah yang terbaik. Firman-Mu lah pelita dan terang buat kami. Maka kami mau bilang setiap cobaan yang datang atau yang akan kami jumpai. Dari hari ini minggu ketiga aku katakan semua cobaan yang ada di depan aku lepaskan berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maka semua cobaan aku keluar lebih daripada pemenang. Keluargaku keluar lebih daripada pemenang. Dan biarlah kami dan keluarga kami semakin mengenal-Mu, mengasihi-Mu, semakin intim dengan Engkau. Sehingga apapun ketakutan yang coba iblis buat, hal-hal yang emang dimana Alkitab firman-Mu yang udah berkata gak bakal lebih baik. Tapi aku mau bilang, kami dan keluarga kami akan bersinar dan berdampak. Kami dan keluarga kami akan berbeda. Kami dan keluarga kami akan dikasih kesempatan untuk boleh mengambil bagian menjadi kawan sekerja-Mu. Sehingga lewat kebersamaan kami sebagai One Family Forward Living Church, kami jadi garam dan terang, kami jadi berkat. Dan doa kami gak lebih gak kurang. Surga bertambah banyak, neraka makin berkurang-kurang. Surga bertambah banyak. Maka doa kami Tuhan Yesus bagi semua teman-teman keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Kami gak tahu caranya gimana, tapi satu hal kami tahu, pakailah hidup kami. Bahkan dengan cara-cara yang ajaib dan heran. Biar setiap keluarga dan teman-teman kami mengalami secara pribadi dan mengenal Engkau, bahwa Engkau Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk firman ini. Urapi, kuduskan, dan izinkan kami mau bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang kita sama-sama boleh berdiri. Kita akan akhiri ibadah sore ini. Terima kasih untuk setiap orang tua yang boleh mempercayakan anak-anak Anda untuk bisa bertumbuh bersama di Gereja Anak FLC. Untuk kerjasamanya, kita tetap selalu ada ibadah setiap generasi, di setiap jam ibadah yang berlangsung. Dan tentunya jika Bapak Ibu teman-teman perlu informasi terkait small group, kelompok kecil atau pelayanan apapun, jangan malu, jangan segan hubungi teman-teman yang melayani di home lounge di belakang supaya kita tetap bisa terkonek. Sebagaimana kita terus belajar sebulan ini tentang komunitas. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan tuh turun melimpah. Memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Tidak seorang pun dilewatkan Tuhan. Keluargamu tidak dilewatkan Tuhan. Dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya jangan pernah pasif kehidupan imanmu. Tapi terus aktif, berinisiatif, mengikuti kegerakan Tuhan. Sebagaimana Roh Tuhan banyak bicara sepanjang ibadah ini berlangsung. Dan percayalah, apa yang ada di depan itu yang terbaik. Jangan ganti lane-nya. Setia, setia, dan setia. Karena semuanya Bapa kerjakan dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa
Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat dan siap dipakai Tuhan jadi berkat. Dengan sukacita yuk sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ambil waktu bersyukur. Jangan lupa berfellowship lah. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.